Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Nofrijal. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang konsep sistem Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat sebagai ERP, dalam rangka untuk memenuhi tugas dari Ibu Rika yang terhormat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Beni Trihandoko Saputra, ada Reska Mayurdaningsi, Leonardi DiCaprio, Rizky Yulianti, Almajira, dan saya sendiri Fajar Nofrijal, Ira Maya, M. Raffi Fajri, Muhammad Zaki, Yosi Fitriani, Uci Wulandari, dan Rio Anggiri. Nah, di sini ada 6 materi yang terkait. Yang pertama, dari IMRP 2 menuju IRP akan dijelaskan oleh Leonardi DiCaprio dan juga Reska Mayurdaningsi. Dan yang kedua ini ada ERP sebagai sistem perancangan integral. Ini akan dijelaskan oleh Yosi Fitriani dan juga Rizky Yulianti. Untuk yang ketiga ini ERP sebagai sistem informasi. Ini akan dijelaskan oleh Almajira dan juga Uci Wulandari. Untuk yang keempat, serba-serbi implementasi sistem ERP akan dijelaskan oleh Rio Anggiri dan juga Irmaya. Nah, untuk yang kelima, tim proyek ERP akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Untuk yang keenam, pengaruh lingkungan manufaktur dalam ERP, ini akan dijelaskan oleh M. Raffi Fajri dan juga Beni Trihandoko. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. MRP 2 menuju ERP. MRP 2 adalah perencanaan yang sudah lebih luas dari pendahulunya, yaitu MRP, karena mengintegrasikan perencanaan material dengan perencanaan lain seperti perencanaan bisnis, perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan keuangan. Namun bagaimanapun juga MRP 2 sebagaimana namanya, yaitu Manufacturing Resource Planning, masih terfokus dengan perencanaan yang langsung berkaitan dengan manufaktur. ERP yang kepanjangan dari Enterprise Resource Planning juga masih mengenai perencanaan, tetapi mencakup hal yang lebih luas lagi. Tidak hanya bersangkutan secara langsung dengan manufaktur, tetapi mencakup seluruh perusahaan. Next, perbedaan ERP dan MRP dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada industri. MRP biasanya digunakan untuk manufaktur, sementara ERP bisa digunakan untuk berbagai industri perusahaan. ERP bisa digunakan oleh manufaktur, retail, bahkan jasa. Dan yang kedua, proses bisnis. ERP bisa menjalankan hampir semua proses bisnis di dalam industri perusahaan, mulai dari manufaktur, perencanaan keuangan, manajemen pesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. Dan yang terakhir, ruang lingkup proyek. Karena sistem ERP disokong dengan teknologi yang lengkap, maka ruang lingkup untuk melakukan proyek juga lebih luas dibandingkan MRP. Karena teknologi yang lengkap bisa menjalankan hampir semua proses bisnis dengan efektif dan efisien. Definisi kedua sistem menurut Hafiz. MRP 2 adalah metode untuk perencanaan yang efektif dari semua sumber daya perusahaan manufaktur. Idealnya, ini membahas perencanaan operasional di unit, perencanaan keuangan dalam dolar, dan memiliki kemampuan simulasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika lebih banyak menyangkut perencanaan dari berbagai fungsi bisnis terkait. ERP adalah solusi perangkat lunak bisnis perusahaan yang lengkap. ERP sistem terdiri dari modul pendukung perangkat lunak seperti pemasaran dan penjualan, layanan lapangan, desain dan pengembangan produk, produksi dan pengendalian persediaan, pengadaan distribusi, fasilitas industri manajemen, proses desain dan pengembangan, manufaktur, kualitas sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, dan layanan informasi merupakan suatu perbaikan teknologi. ERP sebagai sistem perencanaan integral.
Dari gambar di atas terlihat bahwa ada beberapa bagian di dalam perusahaan tersebut. Ada sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, penjualan dan distribusi, serta persediaan dan manufaktur. Semua data yang diperoleh dari bagian-bagian tersebut akan terhubung ke dalam satu database. Dengan kata lain, bahwa sistem ERP berusaha menyatukan komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan agar hanya memiliki satu database pusat saja, di mana tidak adanya lagi database yang dikembangkan oleh masing-masing bagian di perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu sistem yang terintegrasi, hanya ada satu sistem database, dan hanya ada satu perangkat lunak. Integrasi perencanaan dalam ERP. Ada integrasi informasi keuangan. Penggunaan ERP ini sangat membantu dalam informasi keuangan, di mana sebelum adanya ERP, setiap bagian memberikan laporan mengenai informasi keuangan dengan versinya sendiri. Bisa dikatakan dapat terjadi perbedaan perhitungan. Dengan adanya ERP ini dapat meminimalisir kesalahan tersebut karena setiap bagian akan menggunakan database dan sistem yang sama. Ada juga integrasi informasi pesanan pelanggan. Dengan adanya ERP, pesanan pelanggan dapat dilacak dan dapat diketahui oleh pelanggan itu sendiri. Contoh pada aplikasi Shopee, di mana pelanggan dapat melihat status barang yang dipesan atau di check out-nya, dari barang itu masih dikemas, setelah itu dikirim, dan sampai ke tangan pelanggan. Standarisasi dan perencanaan proses manufaktur. ERP merupakan proses mengganti, di mana manufaktur yang tadinya tidak standar menjadi proses manufaktur yang standar, termasuk proses otomatisasi. Standarisasi proses dengan menggunakan 167, sistem komputer yang terintegrasi dapat lebih menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Selanjutnya adalah mengurangi persediaan. Jadi dengan adanya ERP, perencanaan kebutuhan barang untuk manufaktur yaitu bahan mentah dan bahan penolong akan lebih akurat. Maka otomatis akan lebih tepat waktu, sehingga akan mengurangi tertumpuknya barang-barang di gudang penyimpanan. Otomatis juga akan mengurangi terjadinya stok timbunan barang yang sudah menumpuk ataupun sudah lama. Jadi pengurangan persediaan ini juga berlaku untuk barang setengah jadi dan produk jadi. Karena apa? Karena arus produk ke pelanggannya jadi lebih dapat direncanakan dengan lebih baik. Kemudian ada standarisasi informasi karyawan. Jadi ini khususnya berlaku untuk perusahaan yang mempunyai berbagai unit bisnis, di mana yang mungkin tidak mempunyai data mengenai karyawan yang standar dan seragam. Sehingga ini tadilah menjadi pemanfaatan karyawan dalam seluruh grup perusahaan yang tidak dapat dilakukan secara optimal. Jadi dengan adanya sebuah standarisasi informasi, maka kelebihan jam karyawan di suatu unit bisnis tadi bisa kita lebih manfaatkan lagi untuk ke bisnis unit lainnya yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Jadi standarisasi informasi karyawan ini perlu dan penting. ERP sebagai sistem informasi. ERP adalah suatu cross-fungsional atau sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, guna mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis di dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Pada prinsipnya, dengan pengelolaan sistem ERP pada perusahaan dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien, seperti biaya inventory maupun biaya kerugian akibat kesalahan teknis. Perkembangan perangkat lunak dan perangkat keras di ERP di tahun 1944, yaitu komputer digital otomatis. Komputer ini panjangnya kurang lebih 17 meter, lebarnya 3 meter, dan beratnya 5 ton. Di tahun 1960-an, yaitu komputer bisnis yang praktis dengan mainframe, program dan data dimasukkan dengan menggunakan punch card atau magic tape. Di tahun 1970-an, yaitu Microsoft Processor, yaitu komputer dengan chips. Perkiraan pangsa pasar pembuat
perangkat lunak ERP. Beberapa perusahaan mengembangkan perangkat lunak untuk sistem ERP ini. Beberapa di antaranya dengan pangsa pasar masing-masing ialah seperti di samping. Ban dengan 5%, Oracle 10%, PeopleSoft 6%, SAP 36% sampai 60%, GD Edwards 7%, dan lainnya 12% sampai 36%. Bahas review implementasi sistem ERP. Yang pertama itu ada keuntungan ERP. Apa saja keuntungan ERP? Yang pertama, ERP menawarkan sistem dengan terintegrasi, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemuktahiran dan pembetulan banyak sistem komputer yang terpisah. Yang keempat, ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor saja. Yang kelima, ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Lanjut, yang kedua ada biaya ERP. Biaya apa saja yang diperlukan dalam penerapan sistem ERP? Yang pertama, pembelian perangkat lunak ERP yang tergantung dari pemasok yang dipilih dan besarnya modul yang digunakan sesuai dengan besarnya perusahaan. Yang kedua, pembelian perangkat keras baru yang mampu mengerjakan perangkat lunak ERP yang cukup kompleks. Yang ketiga, biaya untuk konsultan dan analis. Yang keempat, biaya dari waktu yang digunakan untuk implementasi yang merupakan sedikit interupsi dan gangguan dalam proses bisnis. Yang kelima, biaya pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Nah, yang ketiga ada pengembalian investasi ERP. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembalian investasi pada ERP? Yang pertama, karena ERP mengurangi bahkan mungkin menghilangkan usaha, percuma dan duplikasi data, maka akan ada penghematan dalam biaya operasi. Yang kedua, karena sistem ERP dapat membantu arus barang dan jasa dengan lebih cepat. Lebih banyak penjualan dapat diciptakan untuk setiap bulannya. Yang ketiga, sistem ERP yang lancar akan menghilangkan frustasi di kalangan pemasok, pegawai sendiri, pelanggan, dan distributor, di mana keuntungan ini sulit dihitung secara kuantitatif. Waktu pengembalian investasi ERP. Pengembalian investasi biasanya dapat dihitung dengan perhitungan Return on Investment, yaitu ROI. ROI adalah rasio antara keuntungan proyek dan biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. Untuk kasus implementasi ERP, perhitungan ini tidak mudah karena seringkali keuntungan yang didapat tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya, mengapa beberapa implementasi ERP mengalami kegagalan? Yang pertama, beberapa eksekutif secara buta berharap bahwa perangkat lunak dan sistem baru dapat memecahkan kesulitan fundamental bisnis yang sebetulnya tidak akan dapat dipecahkan oleh perangkat lunak apapun. Yang kedua, beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi kurang komit dan kurang menyisihkan waktu untuk melakukan analisis yang cukup pada waktu tahap perencanaan dan implementasi. Sistem proyek ERP. Panitia pengarah biasanya terdiri dari 2 atau lebih pejabat senior perusahaan. Tugasnya ialah merumuskan strategi dasar perusahaan dalam penerapan ERP. Tugasnya juga meliputi perumusan visi implementasi ERP dan misi dari tim proyek ERP. Hubungan panitia pengarah biasanya terbatas dengan beberapa orang saja dari anggota panitia yang lain. Yang kedua, manajer proyek. Manajer proyek perlu memiliki kemampuan sebagai manajer pemimpin. Tugas utama manajer proyek ialah melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai semua sumber daya. Koordinasi dan komunikasi ini termasuk hubungan dengan pemasok, perangkat lunak, perencanaan anggaran, penyelenggaraan rapat-rapat, memberikan laporan pada panitia pengarah, menerjemahkan arahan dari panitia pengarah, dan sebagainya. Kegagalan perusahaan dalam menunjuk seorang manajer proyek. Seringkali perusahaan gagal untuk menunjuk seorang manajer proyek yang baik. Beberapa perusahaan menunjuk
menunjuk saja seseorang yang kebetulan sedang tidak mempunyai kesibukan, tanpa memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan oleh seorang proyek manajer untuk ERP. Manajer proyek menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk mengajak dan memotivasi orang untuk secara antusias melaksanakan misi yang diembannya. Itulah sebabnya manajer proyek di samping berfungsi sebagai manajer, juga harus berfungsi sebagai pemimpin. Hal ini perlu diperhatikan karena ada beberapa perusahaan yang kurang memperhatikan keperluan fungsi pemimpin tersebut. Di samping itu, suatu kombinasi antara pendidikan, pengalaman teknis, dan pengetahuan bisnis dapat membantu manajer proyek untuk melaksanakan fungsi manajemen yang diembannya. Itu pengaruh lingkungan manufaktur terhadap ERP. Pengaruh penerapan ERP terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang dimoderasi oleh penjualan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Besarnya penjualan biasanya merefleksikan besarnya dari suatu perusahaan dari kemampuannya menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sebagai perusahaan yang paling banyak menerapkan ERP diharapkan mampu mewakili seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga pernah diteliti di India oleh beberapa peneliti, antara lain Benwick dan Laroya 2010. Dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa tingkat penjualan mampu memoderasi pengaruh penerapan ERP terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengaruh penerapan ERP terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang dimoderasi oleh total aset. Ukuran perusahaan diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. OJK menggolongkan ukuran perusahaan dalam dua kelompok. Yang pertama, perusahaan menengah dan kecil merupakan badan hukum yang memiliki sejumlah kekayaan atau total aset tidak lebih dari 20 miliar rupiah. Yang kedua, perusahaan menengah dan besar merupakan perusahaan yang memiliki sejumlah kekayaan atau total aset lebih dari 20 miliar rupiah, melakukan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha meliputi usaha nasional dan usaha asing. Keuntungan menggunakan sistem ERP bagi perusahaan. Dengan menerapkan sistem ERP, perusahaan diharapkan dapat melakukan proses bisnis dengan lebih efisien, apalagi untuk perusahaan dengan skala bisnis semakin tumbuh dan berkembang. ERP dapat mempermudah proses penyediaan barang, penyimpanan, penggadaan, distribusi, pemasaran, penjualan, perencanaan, dan lain sebagainya. Dan juga mengintegrasi informasi dari berbagai lokasi-lokasi yang berbeda. Bahkan manfaat yang diperoleh dari penerapan ERP tidak hanya untuk meningkatkan kinerja bisnis ini, tetapi juga di masa depan. Sebagai contohnya, sales order yang dicatat di bagian penjualan akan secara otomatis diketahui kapan harus dikirim oleh bagian gudang. Begitu juga bagian keuangan akan mengetahui faktor harus dibuat. Berkurangnya barang di gudang akan secara otomatis akan diketahui pula oleh bagian perencanaan produksi. Perubahan-perubahan yang terjadi di satu bagian dapat diketahui oleh bagian yang lain yang terkait. Itulah presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bu Rika dan teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.